selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang bagaimana kisah cinta untuk zodiak Pisces ya di minggu pertama bulan Mei 2025. Oke, buat para Pisces, coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini. 2025. Sekali lagi. 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga, bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya, siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta-fakta baru yang akan terungkap ya dari permasalahan yang kamu miliki ya. Langsung aja buat Pisces, gimana kisah cintamu di minggu pertama Mei ini? Aku lihat di minggu pertama Mei ini ada Pisces itu yang lagi overthinking ya soal kisah cintanya. Overthinking, takut kayak sesuatu di masa lalu itu akan terulang lagi gitu ya di masa sekarang. Apakah itu kesalahan-kesalahan ya, trauma-trauma ya. Lalu juga hal selanjutnya, Pisces ada potensi buat ketemu dengan orang baru di sini ya. Welcoming love, meeting the one ya, bertemu dengan seseorang yang bisa membuka hati dan perasaanmu ya, yang dirasa nanti kayak kamu akan ngerasa kayak oke, kita kayaknya cocok nih buat bareng gitu ya, kayaknya kita cocok buat sama-sama gitu. Dan yang ketiga di sini ya, kamu juga dalam kisah cintanya kamu ada potensi di sini ya. Aku lihat ada seseorang yang tertarik sama kamu dan ingin ngobrol lebih lanjut untuk mengenal kamu ya. Mungkin kalian udah ada, kalau aku lihat, menjalin kedekatan sebelumnya atau kayak chat-chatan lah gitu. Dan seseorang ini kayak selalu menunggu pesan darimu, Pisces, balasan gitu ya, atau telepon di sini. Intinya ada yang tertarik aja sama kamu di minggu pertama ini gitu ya. Selanjutnya mari kita lihat bagaimana situasi dan kondisi percintaan Pisces di minggu pertama Mei ya 2025. Oke, yang pertama, situasi dan kondisi percintaan Pisces. Kalau aku lihat di minggu pertama bulan Mei ini, kamu sangat energik, sangat optimis jika menyangkut soal perasaanmu sendiri sih di sini. Sebenarnya kamu semangat dalam kehidupan percintaannya kamu, cuman tadi ada overthinking yang masih agak sedikit mengganggu lah gitu. Tapi selebihnya semangat ya dalam hal apapun itu, karena di sini kamu itu orangnya optimis, yakin, selalu mencoba untuk yang terbaik lah gitu. Bahkan gak hanya soal percintaan, soal karir, bisnis, usaha, pekerjaan ya. Lalu yang kedua, apa yang bisa kamu lakukan untuk situasi dan kondisi percintaan kamu di minggu pertama ini bisa kamu lakukan ya, adalah untuk selalu mau untuk membuka diri lah gitu, nggak menutup diri ya dalam kehidupan percintaannya kamu, agar cinta itu hadir dengan lebih mudah ya. Oke. Dan mungkin yang bisa kamu lakukan selanjutnya adalah untuk move on ya. Move on dari rasa trauma, bertransisilah ya. Lakukan perubahan-perubahan yang bisa membuat kehidupan percintaannya kamu jauh lebih baik buat kedepannya. Terutama soal mindset di sini, agar nggak overthinking lagi ya. Dan yang ketiga, apa yang jangan kamu lakukan untuk situasi dan kondisi percintaanmu di minggu pertama Pisces. Yang jangan Pisces lakukan kalau aku lihat ya, adalah untuk merasa wah ini sia-sia nih gitu ya, untuk merasa wah aku tuh kayaknya nggak pernah ketemu dengan seseorang yang benar gitu ya. Jangan kamu juga berjuang dalam cinta yang sepihak ya. Jangan apa-apa slow healing di sini ya. Jangan takut buat melakukan perubahan ya. Jangan takut untuk melakukan transisi gitu, karena kalau enggak ya kamu di situ-situ aja ya. Kamu kapan mau bahagia dalam kehidupan percintaannya kamu ya? Harus ada perubahan transisi. Dan yang keempat, apa pelajaran yang bisa diambil dari kisah cintamu di minggu pertama bulan Mei? Aku lihat pelajaran buat Pisces di sini ya. Belajarlah kamu untuk lebih tegas, untuk lebih kamu sih orangnya lumayan to the point ya, tapi belajarlah untuk lebih tegas ya soal cinta dalam urusan kedekatan, asmara, bahkan dengan pasangan di sini, agar semuanya berjelas-jelas. Nggak ada hal yang jadinya kayak bikin nggak enak di hati gitu, karena dipendam terus. Sesuatu yang dipendam kan nggak jelas ya ujung-ujungnya, nggak terungkap. Orang juga nggak tahu apa yang dirasakan sama Pisces ini apa gitu.
Jadi berjelas-jelas tegas ya. Dan yang kelima di sini, hasil yang dapat dari kisah cintamu di minggu pertama. Aku lihat hasilnya kamu tetap menutup diri kalau aku lihat, karena sepertinya Pisces juga kayak yang nggak bisa gitu loh, kayak yang terlalu apa ya, banyak membuka hati tuh nggak bisa di sini, karena aku lihat kamu masih dalam protektivitas yang tinggi lah gitu ya, kayak sangat ngeprotek diri kamu di sini, sehingga kamu nggak mudah membuka hatimu kepada siapapun gitu ya. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kalian bisa terkoneksi dengan Pisces di minggu pertama Mei, itu ada Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius, dan Taurus, Virgo, Capricorn. Itu untuk zodiak. Sedangkan untuk inisial nama yang bisa terkoneksi dengan kamu di minggu pertama Mei ya, itu ada apa aja Kak? Yang pertama ada W, yang kedua ada D, yang ketiga ada M, yang keempat ada N, dan yang kelima ada L. Aku ulangi sekali lagi, untuk inisial namanya paling kuat dari inisial W, D, M, N, dan L. Itu aja. Oke? Mungkin sampai di sini dulu buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu. Dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye. Kisses.